Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materinya tentang material restorasi resin komposit ya. Material artinya bahan, restorasi artinya tambalan ya. Jadi ini bahan tambalan yang namanya adalah resin komposit ya. Jadi yang akan kita bahas malam ini tentang komposit ada sampai 9 ya, ada 9 poin. Tapi insya Allah materinya nggak terlalu banyak ya, tapi sedikit rumit. Jadi mari kita pelajari secara pelan-pelan ya, biar bisa paham apa yang kita bahas. Jadi kita akan bahas klasifikasinya, ini pasti ya. Udah pernah lihat juga pasti ya di konten-kontennya Uma Academy di Instagram. Ada ya tentang komposit ini, klasifikasinya gimana, isinya apa, ada ya. Kemudian ada komposisi, kemudian sifat, lalu mekanisme perlekatan ke struktur gigi. Jadi gimana caranya komposit ini kok bisa sih nempel ke gigi ya. Kemudian polimerisasi atau pengerasannya. Jadi gimana proses supaya dia habis ditambalin ke gigi, kemudian dia akan mengeras di situ. Kemudian cara manipulasi ini ya penggunaannya ya, gimana cara naruh ke giginya dan lain-lain. Kemudian indikasi kontraindikasi pasti akan kita bahas, dan terakhir adalah prosedur penggunaan dari bahan restorasi komposit. Jadi mungkin ya karena teman-teman belum seberapa ini ya bahas tentang teori-teorinya yang secara klinisnya ya, jadi nanti kita akan bahas superficial aja, jadi gampang-gampangannya aja ya. Yang pertama, restorasi resin komposit. Apa sih resin komposit itu? Nah, jadi resin komposit ini adalah bahan yang terdiri dari setidaknya dua fase atau dua wujud ya nama lainnya. Alias ya terserah mau padat, cair, atau gas, pokoknya campuran antara ketiga ini. Tapi minimal dua ya, campuran antara kedua jenis ya. Nah, ini adalah secara umum, jadi resin komposit secara umum, nggak di kedokteran gigi aja ya. Jadi komposit itu adalah suatu bahan yang nggak cuma dipakai di kedokteran gigi ya, tapi ya bahan-bahan material untuk benda-benda lain juga ada yang namanya komposit. Ya, jadi intinya kompositnya adalah bahan yang terdiri dari setidaknya atau minimal dua wujud yang berbeda. Jadi entah bahan padat dicampur cair atau bahan padat dicampur gas dan seterusnya ya. Di mana dia ini dibentuk dengan memadukan komponen yang memiliki struktur dan sifat yang berbeda ya. Pasti ya misal satunya padat, satunya cair, dicampur, ya pasti struktur dan sifatnya akan berbeda ya. Nah, komposisi itu adalah isinya ya. Kayak misalnya kalau kita lihat bungkus-bungkus makanan ya, selalu ada komposisi. Komposisi berarti adalah bahan-bahan pembentuknya. Yaitu ada tiga. Yang pertama adalah matriks resin polimer cross-linked. Jadi ini gampangannya si resinnya itu sendiri, atau ya cairannya lah ya. Kemudian isiannya itu adalah dispersi, kaca, silika, dan lain-lain ini. Jadi terserah, tapi ya paling gampang hafalin kaca inilah ya, glass. Biasanya kayak bahasa Inggris yang ngomongnya glass. Atau silika, ini yang paling sering. Atau bisa juga campuran antara semua ini. Jadi gampangannya matriks resinnya ini masih cairannya, yang kaca, silika, dan lain-lain ini adalah bahan pengisinya. Jadi ibarat semen ya, kalau misal kita bangun rumah semen, kan semen itu campuran antara batu-batu sama cairan kan, sama air ya. Jadi kerikil-kerikil terus sama bubuk semennya dicampur air. Nah, si matriks resin ini airnya, kemudian si kaca, silika, dan lain ini adalah padatannya atau isiannya ya, supaya dia nanti kuat. Jadi nggak cuma cair aja, tapi ada bahan pengisinya, ada campurannya. Dispersi itu artinya ini ya, zat yang tersebar secara merata dalam suatu zat lain. Jadi intinya ini, si kaca, silika, dan lain-lain ini, itu tersebar secara merata di dalam matriks resinnya, atau si cairannya itu tadi. Kemudian ada juga short fibernya, ini untuk bahan penguatnya, supaya bahan tambalnya ini jadi lebih stabil.
Nah, ini biasanya gambarnya seperti ini ya. Jadi dia ditaruh di dalam tabung kayak gini ya. Jadi kayak siring gitu ya, ada tabung suntikannya. Nah, nanti ada beberapa jenis, ada yang packable, ada yang flowable ya, nanti akan kita bahas di belakang ya. Jadi biasanya kalau yang packable ya, seringnya yang dipakai buat nambal biasa pakai packable. Itu dia bentukannya kayak lipstick. Jadi siringnya diputer gitu ya. Terus nanti dia akan keluar kompositnya kayak lipstick. Nah, ini kebetulan ada ya di sini. Jadi dia makainya diputer begini, puter ya. Kemudian nanti bahannya akan keluar kayak lipstick ya. Jadi cara pakainya kayak gitu. Memang dia biasanya di-pack dalam bentuk siring kayak begini. Kemudian biasanya di sininya ada kode warnanya. Karena si komposit ini terdiri dari, dia tersedia dalam beberapa macam warna. Ya, disesuaikan sama warna gigi pasiennya. Nah, jadi biasanya ada kode-kodenya kayak gini. Nanti ini akan teman-teman pelajari di Departemen Konservasi Gigi nanti ya. Untuk pemilihan warna ini caranya gimana, terus kode-kode ini maksudnya apa, itu nanti akan dipelajari di konservasi gigi. Nah, biasanya untuk memilih warnanya kita punya alat yang namanya shade guide. Ini ya gambarnya yang ini. Jadi ada kayak gigi-gigian plastik begini. Nah, nanti fungsinya ini akan dicocokkan sama warna gigi pasiennya. Jadi ditaruh di samping gigi pasiennya, terus kita bandingin cocoknya sama yang warna mana. Nah, ini nanti masing-masing sampel ini akan ada kodenya. Nah, nanti kita akan pilih cocokkan sama yang ada di tulisan di siringnya ini. Nah, makanya komposit ini biasanya punya sifat estetik juga. Jadi dia bagus ya dipakai di tambalan, khususnya di tambalan gigi depan ya, biasanya dia akan bagus karena warnanya sesuai sama gigi asli pasiennya. Jadi nggak kelihatan kalau itu tambalan. Nah, ini adalah komposisinya. Nah, tapi biasanya komposisi begini ini jarang ditanyain dan jarang diujikan ya. Jadi ya minimal nice to know aja, pokoknya tahu isinya tuh ada cairan sama ada padatannya, ada pengisinya ya, namanya filler. Nah, ini ya, bahan filler. Terus kalau ditanya macam-macamnya fillernya apa aja ya, ini ya macam-macam, ada glass, ada silika, kristalin, metal oxide dan lain-lain. Tapi jarang sih ditanya. Jadi ini buat tahu-tahuan aja ya isinya apa. Jadi kurang lebih komposit itu kayak begitu. Nah, nanti ini ada alat yang namanya light cure ya, light cure unit. Ada yang portable kayak begini. Jadi dia nggak pakai kabel ya. Bisa diangkat-angkat langsung. Kalau ada juga yang pakai kabel kayak gini. Ini yang biasa ya, yang konvensional. Nah, ada dua macam. Biasanya yang portable ini lebih sering dipakai di klinik-klinik ya, karena memang lebih praktis dan lebih kecil alatnya daripada pakai yang besar. Nanti dia akan keluar cahaya warna biru. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah ini nggak? Ada yang udah pernah tambal gigi nggak? Terus disinar-sinar pakai cahaya biru ini. Coba muncul di chat. Ada yang pernah tambal gigi pakai komposit? Biasanya yang disinar-sinar pakai biru-biru begini nih adalah bahan komposit. Mana nih? Sepi banget. Baru awal udah ketiduran nih. Belum Ada pernah, yang Kak. pernah pakai? Pernah. Nah, pernah tahu ya. Jadi komposit tuh kayak begitu caranya. Mungkin yang udah pernah tambal jadinya tahu cara makainya gimana. Yang biasanya diambil langsung dari sininya, terus taruh di giginya disinar. Nanti tambahin lagi disinar begitu ya, kurang lebih. Pernah Kak? Oke, mantap. Ya, jadi kita lanjut ya. Ini adalah resin komposit. Nah, ini adalah klasifikasinya berdasarkan konsistensi. Konsistensi itu artinya adalah kekentalan. Jadi seberapa kentalnya dia ya. Dia dibagi menjadi dua. Ada yang komposit packable, ada komposit flowable. Flowable dan packable. Pack sesuai namanya packable, jadi dia bisa dibentuk-bentuk. Ya, bisa ditekan-tekan. Jadi bentuknya tuh yang ini yang aku pegang ini packable. Jadi dia bentuknya kayak clay gitu ya. Kayak plastisin. Konsistensinya kayak plastisin kekentalannya. Jadi dia lumayan lengket-lengket gitu dan bisa dibentuk-bentuk. Nah, biasanya yang sering dipakai untuk nambal biasa ya yang packable ini karena kita bisa bentuk-bentuk sesuai dengan bentuk asli giginya ya. Nah, kalau yang flowable sesuai namanya flow ya, jadi dia lebih cair.
Ini kalau kita lihat bentuk siringnya beda ya. Kalau yang flowable itu biasanya ada tipnya gini, ada ujungnya ya. Tapi ini nggak tajam ya, cuman ya kayak tabung gitu ya. Dia saluran aja. Jadi dia lebih cair dan lebih bisa mengalir. Biasanya fungsinya untuk dipakai di tempat-tempat atau apa ya? Gampangannya itu di area-area yang dia tuh butuh si kompositnya ini biar bisa masuk-masuk ke celah-celah yang sempit. Nah, itu biasanya pakai flowable, jadi supaya bisa ngalir ke tempat-tempat yang sempit itu. Kalau packable ya ini biasa ya, jadi dia dipakai untuk tambal gigi depan bisa, untuk gigi belakang bisa. Nah, kalau yang ini packable ini bentuknya kayak lipstick tadi ya, jadi dia diputer gitu, terus akan keluar ke atas gini kayak lipstick, terus diambil pakai alat namanya filling instrument. Mungkin teman-teman udah kan ya kemarin udah ada materi tentang ini kan alat-alat konservasi gigi, ya nggak? Coba jawab lagi. Udah, Ada kan Kak. ya? Oh udah ya, tahu ya alatnya kan pakai namanya filling instrument. Biasanya pakai yang logam ya, pakai yang bahan logam. Jadi ini diambil langsung dari siringnya sini. Tapi biasanya kalau misal biar nggak infeksius ya ngambilnya pakai yang bersih terus ditaruh dulu ke tray ya pakai filling instrumen yang bersih, baru yang filling instrumen ke mulut beda lagi pakai yang satunya lagi ya. Jadi biar biar ini nggak kecampur-campur kan nanti dipakai untuk pasien lainnya ya. Jadi kalau pakai ini langsung dipakai ke mulut terus ngambil ke sini lagi tuh nanti akan ada bakterinya nanti ya. Jadi cara pakainya kayak gitu. Kalau yang flow ini biasanya langsung dari tipnya ini langsung dipencet kayak suntik gitu ya. Jadi dia keluar cairannya ya udah gitu. Nanti kalau ganti pasien tinggal tipnya ini diganti, ujungnya ini diganti-ganti pakai tip yang baru gitu. Jadi dibuang ganti yang baru. Kalau misal ngebuang tip-tip kayak gini dibuangnya kemana? Ayo masih inget gak? Ke Misal safety ini box mau ya. dibuang. Iya, safety box. Masih inget ya? Karena kotaknya warna kuning ya, jadi keinget terus terbayang-bayang. Jadi dibuang ke safety box, ganti lagi pakai tip yang baru. Itu biasanya dua ini ya yang sering kita temui. Nah,